Respon kasus BB-PPKS Bandung kali ini akan menemui saudara Feni Monika yang beralamat di Desa Larangan Jambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Hasil informasi sementara yang kami peroleh, target respon kasus kali ini kondisi kesehatannya memburuk akibat mengalami kebocoran jantung. Sejak kapan? Sejak tahun 2022. Awalnya sih pendarahan. Itu rasanya gimana? Susah kalau jalan, sakit, sesek, susah kalau jalan, nggak bisa jalan jauh. Dari kantor BB-PPKS Bandung di Lembang, tim respon kasus langsung bergegas menuju Indramayu. Kita langsung menuju ke Desa Larangan Jambe, Kecamatan Kertasmaya, langsung menuju ke rumah klien KPM Feni Monika, usia 19 tahun, di mana yang bersangkutan menderita kebocoran pada bagian jantungnya dan harus segera dirawat. Setelah mengalami perjalanan kurang lebih 3,5 jam, akhirnya tim respon kasus tiba di Kabupaten Indramayu. Tempat pertama yang kami tuju adalah kantor KUU Larangan Jambe untuk melakukan koordinasi. Setibanya di lokasi, kami langsung disambut Kepala KUU Larangan Jambe, Bapak Tobiin. Koordinasi kedua kami menemui kantor Kecamatan Kertasmaya. Tim respon kasus disambut baik oleh camat setempat, Bapak Ade Sukmawibowo. Di tempat itu, kami ditemui tim TKSK Kecamatan Kertasmaya, Bung Maulani. Dari dirinya lah kami menerima informasi lebih lengkap tentang kondisi klien Feni Monika. Kita ini habis dari kantor camat, kita langsung menuju ke rumah klien dan di sana sudah ditunggu dengan TKSK dan relawan di sana untuk melakukan asesmen, depth assessment, pendalaman asesmen untuk melihat kondisi dan kebutuhan klien. Setibanya di lokasi, kami disambut keluarga klien dan relawan Kabupaten Indramayu, Bung Sakam. Dari dirinya lah informasi keberadaan Feni Monika tersebar luas hingga sampai kepada tim respon kasus. Tidak lama berselang, tim respon kasus BB-PPKS Bandung langsung melakukan asesmen. Di jantung tuh katanya kebuka, jadi robek itulah cairan tuh kalau minum nggak masuk ke tempatnya sendiri, masuk ke jantung, keluar. Makanya kalau udah penuh tuh suka sesek. Jadi harus dirawat lagi. Dioperasi. Ya, kata kalau dokter tuh. Feni berani dioperasi. Ya, mau berani. itu bersedia. Iya. Bersedia mau katanya. Bersedia. Sekarang belum dioperasi karena apa, Pak? Ya karena biaya. Hasil asesmen tadi diketahui bahwa kasus Feni Monika itu untuk kasus kesehatannya sudah mendapatkan penanganan dari program Dokmaru Kabupaten Indramayu, Dr. Mas Kulma, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu dan sudah diberikan pengobatan. Kemudian dari Rumah Sakit Kabupaten Indramayu disarankan untuk melakukan operasi jantung dan dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Kemudian pernah melakukan pemeriksaan atas rujukan itu, pernah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Harapan Kita, difasilitasi oleh desa, dan di sana masih dilakukan pemeriksaan, belum keluar keputusan. Jadi nanti pada tanggal 24 April bulan depan itu diminta untuk melakukan cek kembali apakah perlu dilakukan operasi atau tidak, karena hasil pemeriksaan yang pertama belum memberikan kepastian apakah memerlukan operasi atau tidak. Harapan Feni pengen sembuh, terus juga minta kursi roda pribadi buat
pribadi, kan minjemkan pasti diambil lagi buat desa yang membutuhkan, masih ada yang membutuhkan. Ya, posyandu itu hanya sifatnya bantuan sementara hak guna pakai untuk masyarakat yang lagi membutuhkan. Bapak Neng ya? Iya, bapak saya. Kerjanya apa? Kerjaannya buru tani. Buru tani. Buat tani. sehari-hari makan. Buat sehari-hari makan, kadang nyari jantung pisang. Buat saya jualan. Iya. Jadi artinya dari pendapatan Neng juga berkontribusi buat Iya, masak, sama makan bapak. ya? Iya. Buat makan, Iya, buat makan buat makan rame-rame bapak. gitu ya, walaupun misalnya cuman ikan asin atau Iya. apa, pokoknya rame-rame gitu ya. Ya, alhamdulillah asesmen yang dilakukan kepada keluarga yang pertama kita lihat taraf kehidupannya, kemudian buat konsumsi sehari-harinya dari mana. Kemudian tadi diketahui bahwa kedua orang tuanya itu kerjanya sebagai buruh serabutan, itu pun bila ada panggilan, bila tidak ya artinya mereka menganggur. Dan ada masukan dari Devi ini, masukannya seperti ini gitu, artinya pemasukan pendapatan dari keuntungan inilah yang dikelola untuk makan bersama. Nah ini mudah-mudahan ini namanya nanti kita ada pengembangan wirausaha. Dari budget yang ada diupayakan untuk membeli makanan-makanan, jajanan-jajanan yang tentunya dibutuhkan oleh anak-anak di sini, yang laris, yang mudah terjual lagi agar perputaran uang dan modal berjalan. Dan insya Allah dari keuntungan itu bisa digunakan untuk menambah meningkatkan kesejahteraan secara perlahan, insya Allah. Usai melakukan asesmen terhadap klien, tim respon kasus kembali bergerak melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Kita menuju Dinas Sosial dan mengkoordinasikan hasil asesmen serta melakukan case conference tentang penanganan kasus PMPeni Monica yang berada di Desa Larangan Jambe. Untuk memperkuat koordinasi, kami pun melakukan case conference dengan petugas terkait di kantor BBPKS Bandung di Lembang. Jadi pada prinsipnya tolong di asesmen diperdalam lagi, seperti saya katakan tadi, pada prinsipnya apapun yang menjadi kebutuhan PM ya wajib kita bantu gitu kan. Kalau misalnya tadi kursi roda sudah dari kepala mata ya nggak jadi masalah gitu. Dari kantor Dinas Sosial Indramayu, esok harinya kami kembali menuju rumah klien. Tujuan tim respon kasus adalah membawa klien ke Rumah Sakit Indramayu untuk melakukan pengecekan ulang kesehatannya. Hari ini dikarenakan kondisi Feni kita harus ada kepastian dari RSUD Indramayu. Nah, jadi kita bawa lagi kembali Feni ke RSUD Indramayu biar kami tim respon kasus mendapat informasi yang valid, akurat dari dokter ahlinya yang ada di Indramayu. Namun di tengah perjalanan, kami mendapatkan kabar bahwa klien sedang tidak ada di rumah karena sedang berobat alternatif. Ke rumah sakit atau ke alternatif periksanya? Aduh, udah jauh belum? Gini, ini perintah tanya Pak Ani diminta dibawa ke RSUD hari ini. Iya, Fani. Begini, Neng. Sekarang Fani kembali lagi ke rumah. Ibu udah menuju ke rumah Fani. Fani siapin surat-surat ya. Surat-surat yang berkaitan Fani karena ibu harus mendapat keterangan hasil kondisi Fani dari RSUD Indramayu ya. Nah, itu nanti akan menjadi kelanjutan ke harapan kita. Gitu, Fan. Setiba di rumahnya, tim respon kasus belum mendapatkan klien kembali. Sambil menunggu, kami mengajak saudara kandung Feni untuk berbelanja kebutuhan kewirausahaan keluarga serta kebutuhan dasar klien ke pasar terdekat. Sekarang kita lanjut diantar oleh keluarga dari penerima manfaat. Kita langsung belanja kebutuhan yang akan dijual lagi karena itu untuk menambah
biaya rumah tangga. Untuk pembelanjaan paket kewirausahaan ini sudah hampir selesai, tinggal nyari daging ayam saja. Setelah ini kita lanjut ke rumah sakit. Sementara PM Feni-nya sedang berobat herbal. Kita tunggu. Tadi dari mana Pak tadi pagi Bapak? Dari Desa Trisip. Ngapain? Ya mungkin gini ya demi perobatan anak juga Penny. Ya. Berobat gitu? Ya, Berobat. Itu alternatif untuk menyembuhkan anak saya juga. Bayar nggak Pak? Enggak. Ibu, alhamdulillah kita sudah belanja. Jadi ada 2 paket yang berbeda. Satu paket buat kebutuhan Feni Monica ya, dari kebutuhan dasar, kebutuhan nutrisi, protein nabati dan hewani ya Bu ya. Dan untuk kesehatan, alat kesehatan dari gosok gigi, Pepsodent dan lain-lain ya Bu, sampai dengan buah-buahan ya, vitamin semua. Itu satu paket. Satu paketnya lagi dari BBPPKS Balai Bandung Kementerian Sosial ya Bu ya. Ibu diberikan wirausaha itu sesungguhnya kan atas nama Feni ya Bu, tapi Ibu yang mengelola, dibantu nanti oleh Neng Depi sama Bapak juga dibantu. Keesokan harinya, tim respon kasus BPPKS Bandung membawa Feni Monica ke Rumah Sakit Indramayu untuk mengetahui secara detail kondisi klien langsung dari dokter yang menanganinya. Sekarang kita sudah membawa penerima manfaat PANI ke rumah sakit. Ini perjalanan menuju RS Indramayu dari Desa Larangan Jambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Perjalanan awal menuju ke sana. Tim respon kasus sudah berjumpa dengan dokter yang menanganinya dan mendapat penjelasan bahwa di RSUD Indramayu ini pengecekan sampai dengan akhir diberi obat untuk rawat jalan dan sudah direferal dirujuk ke RS Harapan Kita di Jakarta. Nah, kembali lagi nanti ke RS Harapan Kita tanggal 25 April berdasarkan kedatangan yang pertama. Jadi PM Feni sudah datang ke RS Harapan Kita dan kembali lagi tanggal 25 April. Demikian.
Setelah mendapatkan informasi dari rumah sakit, selanjutnya kami kembali ke rumah klien. Setibanya di rumah, kami tim respon kasus menyerahkan amanat kebutuhan pokok bagi klien Feni Monica dan barang modal kewirausahaan kepada orang tua Feni Monica. Pen, ini adalah bantuan dari pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, melalui kegiatan respon kasus. Saya serahkan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup dasar di depan, kemudian alat mandi, dan ini alat perlengkapan pakaian dan pribadi ya. Ini air higien, kemudian ada juga untuk sanitasi, sandang dan penambahan nutrisi dan alat tidur ya. Jadi saya serahkan ini dari pemerintah Kementerian Sosial Republik Indonesia atas musibah yang dialami oleh Feni, dan mudah-mudahan nanti segera sembuh ya. Ya, ikuti semua aturan dan instruksi dokternya nanti. Ibu, atas nama Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung, Kementerian Sosial, saya serahkan paket untuk wirausaha untuk Ibu kelola, yang mana keuntungannya nanti untuk dipakai sehari-hari ya Bu ya, buat tambah. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Kementerian Sosial. Saya dikasih paket wirausaha. Terima kasih atas bantuan dari Menteri Sosial pada saya. Semoga bisa bermanfaat buat saya. Terima kasih. Terima kasih atas pemerintah yang telah membantu warga kami yang bernama Monik. Semoga atas bantuannya bermanfaat bagi keluarga. Respon kasus Feni Monica di Desa Larangan Jambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat berakhir dengan pamitan kami kepada keluarga klien. Semoga langkah kami tim respon kasus dapat menjadi bagian solusi untuk setiap keluarga Indonesia yang tengah mengalami cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga.